Oke, baiklah anak-anak, kita kembali pada pertemuan hari ini ya, masih tentang matrik ya. Masih tentang matrik, semoga kalian masih ingat ya beberapa pertemuan sebelumnya tentang notasi matrik, tentang elemen matrik, ordo matrik, macam-macam matrik dan kesamaan matrik. Nah, hari ini kita belajar tentang operasi pada matrik ya. Operasi pada matrik. Operasi pada matrik itu banyak sekali. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, kemudian ada transpos. Ya, transpos matrik. Nah, yang ini akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada penjelasannya. Penjumlahan dan pengurangan dua matrik dapat dilakukan jika matrik tersebut mempunyai ordo yang sama. Ya. Penjumlahan dan pengurangan dua matrik hanya dapat dilakukan jika matrik tersebut mempunyai ordo yang sama. Bagaimana cara mencari ordo pada pertemuan sebelumnya? Cara mencari ordo adalah lihat dulu barisnya, lihat kolomnya. Ya, baru kita dapatkan menentu ordo. Nah, cara menentukan penjumlahan dan pengurangan dua matrik ya hanya bisa dilakukan jika ordonya sama. Ordonya tak sama, tak bisa kita lakukan. Ya, jadi dia hanya bisa dilakukan dengan ordonya sama, dengan menjumlahkan dan mengurangkan dengan elemen-elemen yang seletak. Elemen-elemen yang seletak. Jadi seperti itu. Paling simpel nih, paling gampang penjumlahan dan pengurangan matrik. Kalau nggak tahu ini keterlaluan, paling gampang sekali. Misalnya ada matrik A, ada matrik B, ada matrik C, dan ada matrik D. Kita perhatikan sama-sama. Matrik A ini ordonya adalah 2 kali 2 karena ada 2 baris 2 kolom. Matrik B juga sama, 2 baris 2 kolom, berarti 2 kali 2. Matrik C 2 baris 2 kolom. Matrik D 3 baris 2 kolom. Jadi dari A, B, C, dan D hanya D yang beda ordonya ya. Pertanyaan pertama, tentukan A tambah B. Karena kita tahu tadi A-nya ini adalah ordonya 2 kali 2. B juga sama 2 kali 2 sehingga bisa kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya adalah dengan elemen-elemen yang seletak. Jadi kita tulis kembali 2, 1, 4, 3. Ini untuk yang A. Ditambah yang B 2, 6, 3, 7. 2, 6, 3, 7. Nah, karena tadi adalah menjumlahkan dan mengurangkan elemen-elemen yang seletak, maka 2 temannya yang mana? 2 yang ini. Sehingga 2 tambah 2. 1 temannya yang mana? 1 temannya 6. 1 tambah 6. 4 temannya yang mana? 3 nih. 4 tambah 3. 3 temannya yang mana? 7. 3 tambah 7. Baru kita jumlahkan. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 6, 7. 4 tambah 3, 7. 3 tambah 7, 10. Udah selesai. Jadi seperti itu. Paling gampang sekali kan? Untuk penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, gimana kalau B dengan C juga bisa dijumlahkan karena sama-sama ordonya 2 kali 2 kali 2. Bagaimana dengan C dan D? C tambah D. C ditambah D. Nah, kita tahu kalau D ini adalah 3 baris 2 kolom. Ordonya tak sama sehingga dia tak bisa dikerjakan. Jadi C ditambah D tak terdefinisi karena ordonya tidak sama. Jadi nggak bisa kita kerjakan karena ordonya tidak sama. Jadi seperti itu ya. Jadi tolong diingat. Karena kebanyakan dari kalian ini kadang-kadang saya ngomong dengar, tapi begitu latihan lupa dijawabnya, padahal nggak bisa karena ordonya tidak sama. Oke, perhatikan yang nomor 2. Yang nomor 2 juga sama. Di sini adalah contoh pengurangan. Nah, sini saya pakai angka minus-minus nih, agak tolong dipahami angka minus ya. Diketahui matrik P 3, 5, min 2, min 1, matrik Q 2, 3, 1, 2. Tentukanlah P dikurang Q. Ya, tentukanlah P dikurang Q. Dimana kita tahu bahwa ordonya sama nih. Ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Syaratnya tadi, dia bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Oke, berarti ini bisa dikurangkan. Pertanyaannya adalah P dikurang Q. P dikurang Q. P-nya kita tulis lagi 3, 5, min 2, min 1. 3, 5, min 2, min 1. Dikurang Q. 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. Sekarang kita kurangkan. Nah, 3 dikurang 2. 3 dikurang 2. 5 dikurang 3.
min 2 dikurang 1, min 2 dikurang 1, min 1 dikurang 2. Sekarang kita hitung. 3 dikurang 2 itu 1, 5 kurang 3 itu 2, min 2 kurang 1 itu min 3, min 1 kurang 2 itu min 3. Oke, siapa yang nggak paham di sini? Ibu rasa paham semua ya. Paling yang nggak paham tuh di sininya nih. Kenapa bisa jadi min 3, min 3? Biasanya kebanyakan gini, min 2 kurang 1 berarti jawabannya 1. Banyaknya seperti itu. Min 1 kurang 2, 1. Nah, itu yang salah ya. Jadi kalian cara mengerjakannya ada seperti ini. Utang 2, utang lagi 1. Jadi min itu utang, plus itu bayar. Jadi ini konsepnya. Jadi utang 2, utang 1 berarti utangnya 3. Utang 1 ngutang lagi 2 berarti utangnya jadi 3. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan daripada matriks. Perlu diingat, syarat penjumlahan dan pengurangan dua matriks itu hanya bisa dilakukan jika dia memiliki ordo yang sama. Jadi jangan capek-capek kamu ngitung tahu-tahu nggak ketemu jawabannya karena ordonya tak sama. Makanya sebelum menyelesaikannya yang harus kamu perhatikan adalah ordonya. Oke, tadi kita sudah penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut ke perkalian skalar dengan matrik. Perkalian skalar ini artinya ada satu bilangan real dikalikan dengan sebuah matrik. Ini juga materi paling gampang. Hanya menggunakan konsep perkalian. Kalau kalian nggak tahu perkalian, nah ini udah terlalu. Kalian udah kelas 11 ya. Nah, misalkan K suatu skalar dan A sebuah matrik, maka KA adalah sebuah matrik yang didapat dengan cara mengalihkan setiap elemen matrik A dengan skalar K. Jadi setiap elemennya kita kalikan dengan bilangan skalar tadi. Skalar tadi itu adalah bilangan real. Nih misal, tapi di dalam perkalian skalar ini tidak memandang ordo ya. Jadi tidak perlukan ordo. Mau ordo berapapun boleh. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan jika ordonya sama. Kalau perkalian skalar tak masalah. Ordonya tak sama pun bisa dikalikan. Nih, contoh 6. Contoh 6 ada sebuah matrik ya, ada sebuah matrik A. Kemudian kalian disuruh menentukan berapa nilai matrik daripada 3A, 1/3A, 2/3A. Nah, ini hanya dikalikan saja. Nih, misalnya seperti ini. 3A. 3 dikali matrik A. 3, 5, min 6, 9. Ya. Tinggal dikalikan satu-satu. 3 kali 3, 9. 3 kali 5, 15. 3 kali min 6, min 18. 3 kali 9, 27. Udah selesai. Jadi seperti itu. Jadi perkalian skalarnya seperti itu. Kalikan satu-satu setiap elemen-elemennya. 1/3A dikali 1/3 dikali A, matrik A. Ini seperti ini. Matrik A-nya kita tulis lagi 3, 5, min 6, 9. Tinggal kita kalikan. 1/3 dikali 3 dapat 1. Dari mana dapat 1? 1 kali 3 bagi 3 dapat 1. Nah, terus 1/3 dikali min 6. 1 dikali min 6, min 6 bagi 3, min 2. Dapat min 2. 1/3 dikali 5. 1 kali 5 tetap 5/3. 1/3 dikali 9. 1 kali 9, 9 bagi 3 dapat 3. Jadi jawabannya adalah 1, 5/3, min 2, 3. Itu untuk 1/3A. Kemudian yang 2/3A. 2/3A sama seperti 1/3A tadi. 2/3 dikalikan matrik A. 3, 5, min 6, 9. 2 kali 3, 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 5, 10. 10/3. Karena kan nggak bisa dibagi ya. Kemudian 2 kali min 6, min 12. Min 12 bagi 3, min 4. 2 kali 9, 18. 18 bagi 3, 6. Jadi seperti ini. Selesai. Ini adalah perkalian skalar dengan matrik. Itu contoh yang pertama. Nah, kalau contoh yang kedua, ini adalah penggabungan. Penggabungan perkalian skalar dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang sering keluar dalam ujian nasional itu yang seperti ini. Penggabungan daripada perkalian skalar dan penjumlahan ataupun pengurangan. Tapi nggak sulit. Hanya memerlukan ketelitian sedikit saja. Ya. Nih, jika A 3, 5, 2, 1. Jika matrik A 3, 5, 2, 1, matrik B min 5, 0, 2, 3. Hitunglah
nilai daripada 2A ditambah 2B. 2A ditambah 2B. 2 kita tulis dulu 2. A, matrik A-nya kita masukkan 3, 2, 5, 1 ditambah 2B. B-nya dimasukkan min 5, 2, 0, 3. Kita kalikan satu-satu. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 5, 10. 2 kali 1, 2. 2 kali min 5, min 10. 2 kali 2, 4. 2 kali 0, 0. 2 kali 3, 6. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 6 ditambah min 4. Tadi konsep tadi, min utang plus bayar. 6 bayar utangnya 10. Dia bayarnya 6, utangnya 10, berarti min 4. 4 tambah 4, 8. 10 tambah 0, 10. 2 tambah 6, 8. Udah selesai. Ini konsepnya. Konsep perkalian skalar dengan penjumlahan. Oke, yang kedua adalah 3A dikurang B. 3A dikurang B sama dengan 3 dikali A. A-nya masukkan matrik A. Dikurang B-nya di depannya nggak ada bilangan skalar, langsung aja masukkan B-nya. Jadi jangan kamu tambah angka 2 lagi di depan, karena soalnya nggak ada angka 2 di B, hanya B saja. 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 3 kali 5 15, 3 kali 1 3. Dikurang min 5 2 0 3. Nih. 9 dikurang min 5. Berarti kan 9 dikurang min 5 ini kan ditambah. 9 ditambah 5 14. 6 dikurang 2 4. 15 dikurang 0 15. 3 dikurang 3 0. Udah selesai. Ya. Jadi seperti ini. Jadi materi ini cukup gampang sekali, penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian skalar matrik. Jadi cukup mudah sekali kalian memahaminya.